Selamat pagi buat kita semua. Semoga suara saya dapat didengar dengan baik. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita mau belajar firman Tuhan tentang kedewasaan yang kita bisa alami ya. Ada satu bahasan yaitu yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah apakah saudara dan saya mengalami perubahan tidak setelah menerima Kristus? Tentu orang ingin melihat dari diri saya, wah, yang namanya Mora memang ada perubahan. Tetapi kalau tidak ada perubahan, sepertinya pembicaraan itu dari komentar dari orang yang melihat saya adalah tidak ada perubahan. Apa bedanya sebelum anak Tuhan dan sesudah anak Tuhan? Mari kita bahas dari firman Tuhannya bagaimana. Saya kasih judul mengalami perubahan. Berubah, jadi dia berbeda gitu. Sebelumnya seperti ini dan sesudahnya seperti itu. Dulunya rambutnya panjang, sekarang rambutnya pendek, itu mengalami perubahan. Dulunya suka marah-marah, tetapi sekarang ramah-ramah, itu adalah perubahannya. Saudaraku, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Ini pertanyaan ke pribadi. Ini kepada pribadi saya sendiri, juga kepada saudara. Setelah mengalami kelahiran baru, perubahan apa sih yang dialami? Perubahan itu tentu dapat dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain. Orang lain dapat merasakan juga perubahan itu ya. Apa cirinya orang itu mengalami perubahan, pembaharuan oleh Roh Kudus? Inilah yang perlu kita jawab pribadi-pribadi. Artinya pagi hari ini adalah pertanyaan untuk diri saya sendiri. Bagaimana dengan saudara? Ciri orang yang mengalami perubahan adalah orang itu dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan sesamanya. Hubungannya diperbaiki dengan Tuhan dan sesamanya. Pertama, tentu yang nampak dulu secara visual, yaitu dengan sesamanya. Apakah kita dengan sesamanya masih akur, masih mudah berkomunikasi, tidak bohong-bohong? Setelah terima Tuhan Yesus, ternyata berubah. Tentu dengan Allah, kalau dengan sesamanya baik, maka dengan Allah pun demikian. Orang yang mengalami perubahan dapat mengungkapkan cara Roh Kudus yang mengubahkan dia, karena dia mengalaminya, saudaraku. Perubahan itu bukan kata orang, tetapi ya dia mengalaminya gitu. Misalnya dulu tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Jadi saya ingat sekali pada waktu Ibu Sari meninggal. Ibu Sari mengungkapkan ibunya selalu kalau mau berdoa, dia selalu merapikan dirinya gitu ya. Jadi saya melihat, oh iya, karena dia mau menghadap Tuhannya. Ini sesuatu yang membuat saya, iya ya, saya harus, kalau mau datang pada Tuhan harus prepare, bangun lebih awal, menyiapkan lebih awal segalanya. Jadi itu perubahan, saudara. Jadi saudaraku, sikap-sikap orang yang mengalami perubahan, hidupnya yang dialami adalah sikap yang diperbaharui oleh Roh Kudus, bukan semata-mata usaha pribadi. Jadi saya berubah menjadi baik itu bukan semata-mata karena saya yang melakukannya, tapi di situ sebenarnya Roh Kudus bekerja, saya merespon apa yang Tuhan mau sehingga saya mengalami perubahan. Firman Tuhan dari sini kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 26. Dia berkata gini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana Tuhan akan
kita tahu bahwa kita diingatkan Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Ini menyimak khotbah Pak Agus DJ hari Senin kemarin. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam di Mazmur. Kalau kita sering merenungkan firman Tuhan, maka Roh Allah akan mengingatkan kepada kita ajaran-ajaran daripada firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, perubahan apa yang harus kita lakukan, perkembangan apa yang harus kita lakukan. Maka firman Tuhan itu memberikan arahan-arahan kepada kita untuk berubah. Lalu saudaraku, ada firman Tuhannya di Kisah Rasul 1 ayat 8, katanya gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita sudah mengalami penerimaan kuasa daripada Roh Allah. Roh Allah setelah bekerja begitu rupa memperlengkapi kita, sekarang adalah bagian kita merespon lebih lanjut apa yang Roh Kudus kerjakan. Jadi seperti di sini ini bicara tentang Roh Kudus, bagaimana dia bekerja begitu rupa dan kita merespon apa yang dia ajarkan. Jadi saudaraku, mari kita baca Alkitab setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan. Aba bukan sesuatu begitu saja, tetapi dia punya makna yang lebih dalam. Oh iya ya. Saya hari-hari ini sedang membaca di kitab Raja-Raja ya, belajar dari bangsa Israel, raja-rajanya orang Israel dan raja-rajanya orang Yehuda gitu ya. Dan belajar bagaimana Allah begitu sayang kepada orang yang dipilihnya. Dan orang yang dipilihnya kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, Allahnya sangat baik. Itulah saudaraku, bagaimana kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Arti berubah adalah kita tidak sama atau serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan bilangnya begini, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdoa pagi hari ini itu tidak disukai oleh orang dunia. Orang dunia lebih senang dia tidur, nyaman dengan dagingnya. Tuhan bilang, janganlah. Artinya apa? Mari kita berubah menjadi orang-orang yang budinya diperbaharui. Roh Allah sudah bekerja begitu rupa. Mari kita responi apa yang Tuhan mau. Kata lain tentang berubah, saudaraku. Arti berubah adalah Kristus Yesus sepenuhnya menguasai hidup kita. Bukan daging kita, bukan dunia ini. Firman Tuhan katakan, sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Galatia 2 ayat 20. Sekarang kita boleh memproklamasikan diri kita sebagai pendoa pagi hari ini untuk bergiat meresponi apa yang Tuhan mau di awal hidup kita pagi hari ini. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Bagaimana saudaraku? Tuhan luar biasa. Mari kita meresponi apa yang Tuhan mau. Kita berubah dan kita adalah orang-orang yang mengalami perubahan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.